Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adi Ramdhani dari Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember ingin mempresentasikan tentang metode pembelajaran sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu sejarah munculnya aliran-aliran dalam Islam. Permusuhan dari perpecahan umat Islam boleh dikatakan sejak wafatnya Nabi, tetapi perpecahan itu mulai reda karena terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah beberapa lama Abu Bakar memegang kekhalifahan, mulai timbul kembali perpecahan yang dihembuskan oleh orang-orang yang murtad dari Islam dan orang-orang yang mengumumkan dirinya menjadi nabi seperti Musailamatul Kadzab, Tulailah Sajah, dan Al-Aswad Al-Ansi. Di samping itu ada pula golongan-golongan yang tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar, padahal tadinya mereka semua membayar zakat pada Nabi, akan tetapi semua perselisihan itu segera dapat diatasi dan dipersatukan kembali karena kebijakan Khalifah Abu Bakar. Maka selamatlah kekuasaan Islam muda itu dari ancaman fitnahan yang akan menghancur leburkan. Untuk pembahasan yang B yaitu aliran-aliran dalam Islam. Yang pertama Syiah. Syiah merupakan golongan fanatik kepada Ali dan keturunan-keturunan Nabi. Mereka mendahulukan keturunan Nabi untuk menjadi khalifah. Mereka berpendapat tidak seorang pun yang berhak memegang kekhalifahan kecuali keturunan Nabi. Yang kedua yaitu aliran Khawarij. Khawarij ini timbul setelah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Peperangan itu diakhiri dengan genjatan senjata untuk mengadakan perundingan antara kedua belah pihak. Golongan Khawarij adalah pengikut Ali yang tidak setuju dengan adanya genjatan senjata dan perundingan itu. Mereka memisahkan diri dari pihak Ali dan jadilah penentang Ali dan Muawiyah. Mereka mengatakan Ali tidak konsekuen dalam membela kebenaran. Yang ketiga aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah gerakan yang menentang Qadariyah. Pembangunan adalah Jaham bin Syafwan. Aliran ini juga disebut golongan Jabariyah. Jahamlah yang pertama mengatakan bahwa manusia adalah dalam keadaan terpaksa, tidak bebas dari, tidak mempunyai kekuasaan sedikit juga untuk bertindak dalam mengerjakan sesuatu. Allah lah yang menentukan sesuatu itu kepada seseorang. Apa yang akan dikerjakan baik dikehendaki oleh manusia atau tidak, jadi Allah Subhanahu wa taala yang memperbuat segala pekerjaan manusia. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu aliran Mu'tazilah. Menurut pendapat Mu'tazilah, imam atau kepala negara itu adalah dipilih dari umat, karena Allah tidak ada menaskan atau menetapkan dengan jelas kepada seseorang yang tertentu, dan dipilihlah itu terserah kepada umat siapa yang dipilihnya yang sanggup menjalankan hukum-hukum Allah, baik dari orang-orang Quraisy atau yang lainnya. Yang kelima yaitu aliran Murji'ah. Aliran ini timbul
di Damaskus pada akhir abad pertama Hijrah. Dinamakan Murji'ah karena lafaz itu berarti menunda atau mengabaikan. Mereka berpendapat bahwa orang-orang yang sudah mukmin, yang berbuat dosa besar hingga matinya tidak juga taubat, orang itu belum dapat kita hukum sekarang, terserah atau ditunda serta dikembalikan saja urusannya kepada Allah kelak setelah hari kiamat. Jadi pendapat ini adalah kebalikan dari faham Khawarij. Yang keenam yaitu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah pada akhir abad pertama Hijrah, di antara golongan Islam timbul suatu mazhab yang disebut Qadariyah yang dipelopori oleh seorang bernama Ma'bah al-Jauhani al-Bishri di tanah Irak. Ia sebagai orang yang alim juga tentang Al-Quran dan hadis, tetapi kemudian ia menjadi sesat dan membuat pendapat-pendapat yang salah serta batal. Sungguh pun demikian, ada pula orang yang menjadi pengikutnya, akan tetapi setelah diketahui oleh pemerintah di waktu itu, lalu ia dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwah dan disulakan di Damsyik tahun 80 Hijriah. Yang terakhir yaitu aliran Ahli Sunnah. Aliran ini adalah golongan terbesar umat Islam yang terkenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pengertian umat Islam, dalam pengertian umum berarti golongan yang bertentangan atau berseberangan dengan golongan Syiah. Aliran ini dipelopori oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Kata al-sunnah mengandung dua makna. Pertama, berarti tariqah atau cara, yaitu cara yang ditempuh para sahabat dalam menerima ayat mutasyabihat dengan menyerahkan sepenuhnya maksud ayat-ayat itu kepada Allah tanpa berusaha menakwilkan. Kedua, berarti al-hadis, sehingga yang dimaksud adalah mereka percaya dan menerima hadis sahih tanpa menggali maksudnya secara mendalam seperti yang dilakukan Mu'tazilah. Mazhab yaitu Abu Hanifah, Malik Syafi'i, dan Ibnu Hambali. Menurut Ibnu Taimiyah, mazhab ini adalah mazhab para sahabat yang mereka dari Nabi, dan orang yang berbeda dengan mazhab ini adalah mengada-ada. Di samping itu, Ahlus Sunnah sepakat bahwa ijma' yang diterima sebagai hujjah ialah ijma' sahabat. Imam Ahmad ibnu Hanbal adalah tokoh utama dan termasyhur sebagai imam kelompok Ahlus Sunnah, kata Ibnu Taimiyah. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.